Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya Muhammad Ayfaza Bibila dengan NPM 25782104. Di sini saya akan menjelaskan tentang lapisan tautan data ya, modul 6 lapisan tautan data atau enggak namanya itu dalam bahasa Inggrisnya apa ya? Link layer, hyperlink. Data link layer ya. Nah, setiap jaringan memiliki komponen fisik dan media yang menghubungkan komponen-komponen tersebut. Berbagai jenis media membutuhkan informasi yang berbeda tentang data agar dapat menerimanya dan memindahkannya melalui jaringan fisik. Bayangkan seperti ini. Bola golf yang dipukul dengan baik dan akan bergerak dengan cepat dan jauh di udara. Bola tersebut juga dapat bergerak melalui air, tetapi tidak secepat melalui di udara kecuali dibantu oleh pukulan yang lebih kuat. Hal ini karena bola golf bergerak melalui medium yang berbeda, yaitu air dan bukan udara. Jadi kecepatannya beda ya. Data memerlukan bantuan untuk dipindahkan antara media yang berbeda. Lapisan tautan data menyediakan bantuan ini, seperti yang mungkin sudah kita duga, bantuan ini berbeda-beda berdasarkan setiap faktor ya. Modul ini memberikan gambaran umum tentang faktor-faktor tersebut, bagaimana pengubahan terhadap data, dan protokol yang dirancang untuk memastikan pengiriman yang sukses. Jadi pada modul ini kita itu akan, judul topik itu tujuan lapisan tautan data atau enggak data link layer ya. Tujuannya itu apa? Yaitu untuk menjelaskan tujuan dan lapisan dalam mempersiapkan komunikasi untuk transmisi pada media tertentu. Topologi itu akan membandingkan karakteristik metodologi kontrol akses media pada topologi WAN dan LAN. Terus menjelaskan karakter fungsi dari data link frame atau bingkai tautan data ya. Nah, di bagian ini lapisan tautan data atau the data link layer itu tuh berada pada OSI atau OSI 2 ya, di layer 2 ya, pada model OSI ya. Seperti ini ditunjukkan pada gambar. Nih, ya. Yang pertama itu ada physical, itu ada link data link. Terus ada jaring, ada network, ada transport, session, presentation, terus aplikasi layer. Jadi ini tautan data ini untuk mempersiapkan data jaringan untuk jaringan fisik gitu. Dalam jaringan komputer, sebuah node adalah perangkat yang dapat menerima, membuat, menyimpan, dan meneruskan data di sepanjang jalur komunikasi. Sebuah node dapat berupa perangkat akhir seperti laptop atau telepon seluler, atau perangkat seperti switch Ethernet. Tanpa lapisan tautan data, protokol lapisan jaringan seperti IP harus menyediakan cara untuk terhubung ke setiap jenis media yang mungkin ada di sepanjang jalur pengiriman. Selain itu, setiap kali teknologi jaringan atau media baru dikembangkan, IP harus beradaptasi. Ini ada L2 dan L3 ya, ini lapisan 2 lapisan 3 di sini nih. Itu ada sublapis tautan data ya, LAN, MAN, IEE 802 ya. Nah, pada standar IEE 802, LAN atau MAN ini khusus untuk LAN Ethernet, LAN nirkabel, dan juga jaringan pribadi ya, atau WIPAN. Jenis jaringan area, lokal, dan metropolitan lainnya, lapisan tautan data IEE ini terdiri dari 2 sublapis, yaitu kontrol tautan logis atau LLC, terus MAC ya, atau kontrol akses media ya, atau MAC, media access control. Nah, untuk LLC sendiri itu berfungsi untuk berkomunikasi antar perangkat lunak jaringan di lapisan atas dan perangkat keras di lapisan bawah.
ia menempatkan informasi dalam frame yang mengidentifikasikan protokol lapisan jaringan yang digunakan untuk frame tersebut. Sedangkan untuk MAC mengimplementasikan sublapis ini dalam perangkat keras, bertanggung jawab atas enkapsulasi data dan kontrol akses media, menyediakan pengalamatan, lapisan tautan data, dan terintegrasi dengan berbagai teknologi lapisan. Nah, seperti ini ya. Ini kan jaringan, protokol jaringan. Sedangkan di sini ada LCC ya. Itu dia membawa seperti ini, dan ada subMAC ya. Yaitu bersih eternal, LAN, dan ini. Nah, untuk sublapis MAC menyediakan enkapsulasi data, yaitu pembatasan bingkai, pengalamatan, dan deteksi kesalahan ya. Terus memberikan akses ke media. Setiap link jaringan dilalui saat berpindah dari host lokal ke host jarak jauh dapat memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya LAN Ethernet yang biasanya terdiri dari banyak host yang bersaing untuk mendapatkan akses pada media jaringan, sublapis MAC menyelesaikan hal ini. Jadi pada setiap lompatan jalur, router menjalankan fungsi layer 2 berikut. Terus yang pertama itu menerima bingkai dari media, yang kedua membuka kemasan dari bingkai ya di dekapsulasi, terus mengemas ulang paket ke dalam bingkai baru, di enkapsulasi lagi ya. Terus meneruskan frame baru yang sesuai dengan media segmen jaringan tersebut. Misalnya paket dari PC A itu akan dikirimkan ke PC B, tapi PC B itu melalui beberapa router ya. Misalnya ada router A dan router B. Jadi yang pertama itu PC A itu dia akan mengirim ke router A, tapi router A akan memeriksa alamat tujuan itu kemana. Jadi dibuka dulu, dibongkar, dan untuk diperiksa. Dan jika benar alamatnya untuk router B atau router 2, dia itu akan dikirimkan kembali. Selanjutnya berulang seperti itu. Di router 2 dia akan dibuka apakah ini dikirimkan untuk jaringan yang terhubung dengan dia atau bukan. Jika terhubung, maka dia akan dienkapsulasi lagi, terus dikirim ke tujuan yang sebenarnya, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Nah, dia akan dibuka paketnya. Nah, dia akan mengganti. Terus akan dikirim. Terus ada standar lapisan tautan data ya. Organisasi teknik memiliki standar ya. Jadi ini ada beberapa organisasi ya yang dia itu yang menerapkan standar dan protokol terbuka yang berlaku untuk lapisan jaringan. Ini ada IEE, ANSI, ITU, dan ISO ya. Terus kita akan masuk ke dalam topologi. Nah, di sini nih kita akan membahas topologi fisik dan logis ya. Oke, sabar. Saya terjemahkan terlebih dahulu. Agak lama ya dia menerjemahkannya ya. Sabar, saya cek masih. Jadi topologi ini dia tuh ada
dua macam ya jenis topologi ya, ada physical dan logical ya. Kalau physical topologi itu identifikasi physical connection dan how and device dan intermediate device as interkoneksi ya. Jadi dia itu mengidentifikasi koneksi secara fisik ya. Bagaimana end device itu dan perangkat penghubung bisa terkoneksi ya. Sedangkan untuk logical topology itu tuh refer to way the network transfer frame from one node to the next. Jadi untuk topologi logis itu merujuk pada cara bagaimana jaringan mentransfer frame dari suatu node ke node berikutnya gitu. Nah, ini untuk topologi fisik ya. Seperti ini. Dan untuk topologi internet itu seperti ini. Topologi logika ya. Ini kelas ini. Nah, cuman perbedaan bagaimana bentuk fisiknya itu berada ya, jaringan ini berada ya. Dan ini bagaimana bentuk logika dari jaringan-jaringan ini nih, dari traffic jaringannya. Jadi ada topologi one point to point ya, dia itu pakai serial. Terus ada topologi LAN ya. Itu ada sistem bus dan ujung cincin ya. Nih, topologi bintang perluas, ada topologi bus, ada topologi cincin. Terus ada yang namanya komunikasi half duplex dan full duplex ya. Jadi setengah duplex itu seperti ini. Nah, jadi pusat itu menerima server. Nah, jadi sekarang bergantian ya. Kalau untuk duplex penuh, kalau nggak salah itu berbarengan. Nah, ya berbarengan. Lalu kita akan masuk ke dalam bingkai tautan ya. Jadi layer frame ini dia tuh berisi 3 part ya, yaitu header, data, dan trailer ya. Seperti tadi tuh header itu untuk alamatnya, data itu untuk isinya, dan trailer ini untuk pesan yang disampaikan gitu loh. Nah, nih ini ya contohnya ya, frame fieldnya ya, isinya itu ya. Header itu frame start, address, type, dan control ya, tipenya ini ya. Dan package itu datanya. Dan trailer itu berisi error deteksi atau frame stop ya. Mungkin segini saja video kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.